Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabar hari ini? Udah siap menyantap hidangan balaghah lagi ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan fokus membahas tentang ilmu badi. Yang sebenarnya ilmu badi itu bukan termasuk komponen ilmu balaghah, namun karena ia sering menyertai pembahasan balaghah sehingga kemudian dimasukkan oleh balaghiyun dalam ilmu balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabus Salisu, kitab yang ketiga. Ilmul Badi'i, ilmul badi. Dulu udah kita jelasin ya. Badi itu dari kata bada'a ya beda'u. Bada'an. Bida'atan. Itu satu akar kata. Membuat sesuatu yang tidak ada contohnya sebelumnya itu. Terus secara lughat. Badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan atau membuat langit-langit dan bumi. Di mana sebelumnya nggak ada contohnya. Nah, seperti itu. Kalau ma'ani itu kan tentang makna atau maksud. Ya kan? Ma'ani itu jamaknya makna. Kemudian bayan itu gimana cara menjelaskan suatu kalam dengan berbagai variasi. Yang berbeda-beda tingkat kejelasannya. Ada yang terang-terangan, ada yang eksplisit atau terang-terangan, atau implisit secara samar. Ada hakikat, ada majas, dan lain sebagainya. Sedangkan badi, kalau dari segi istilahnya adalah ilmu yang dengannya diketahui cara untuk memperbagus kalam. Ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami. Sisi mengindahkan atau memperbaiki kalam. Dari segi apa? Dari segi makna dan juga lafaz. Makanya kemudian pembahasan ilmu badi itu sebenarnya cuma dua. Al-muhassinatul ma'nawiyah dan al-muhassinatul lafziyah. Hal yang memperbagus secara makna dan yang memperbagus secara lafaz. Namun itu semua ilmu badi ini diterapkan setelah kita telah menerapkan ma'ani dan bayannya. Jadi kita jaga yang namanya muqtadul hal. Kalamnya sesuai dengan tuntutan keadaan. Ini kaitannya dengan ilmu ma'ani. Kemudian kita menjaga yang istilahnya adalah kejelasan dalalahnya. Apakah menggunakan hakikat, majas, kinayah, perumpamaan, dan lain sebagainya itu. Ketika sudah kita lakukan riayah atau penjagaan terhadap ma'ani dan bayannya, baru kita terapkan badinya. Kalau di Nadhum Jawharul Maknun itu kan
ilmun bihi wujuhu tahsinil kalam ba'da ra'yi sabiqil maram gitu kan. Ilmun bihi wujuhu tahsinil kalam tu'rafu ba'da ra'yi sabiqil maram. Jadi setelah menjaga apa yang telah dijelaskan yaitu ma'ani dan bayan, baru diterapkan ilmu badiknya. Seperti itu. Makanya itu tadi, ilmu badik itu istilahnya mulhaqat, sesuatu yang disisipkan aja di dalam ilmu balaghah. Bukan muqawwamat, bukan komponen dari ilmu balaghah. Laisa muqawwaman min ilmil balaghah. Gitu ya, kata syarih atau pensyarahnya di dalam kitab Al-Binayah itu. Insya Allah kita akan mulai bahas syarahnya Kamis depan ya. Pokoknya Kamis, Jumat, Kamis, Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi dalam ilmu badi babani ada dua bab. Al-babul awal, bab yang pertama al-muhassinatul ma'nawiyah. Muhassinat yang memperindah al-maknawi secara makna. Hal-hal yang memperindah makna. Al-babusani al-muhassinat al-lafdiyah. Muhassinat yang memperindah al-lafdiyah secara lafaz. Ya cuman itu pembahasannya. Dan sebenarnya banyak teman-teman ya, pembahasannya itu sangat banyak. Hanya saja di sini cuma diambil tiga. Muhassinat maknawiyah diambil 3, muhassinat lafdiyah diambil 3 juga, ini yang paling utama. Kita lihat di halaman berikutnya, al-babul awal al-muhassinatul ma'nawiyah. Wafihi, di dalam bab awal ini ada salah satu fusulin 3 fasal. Pasal yang pertama al-faslul awal at-tibaq. Pasal yang pertama adalah tibaq. Tibaq itu apa? Nanti di bawah ada. Al-faslus tsani al-muqabalah. Al-faslus salis at-tauriyah. Kalau secara lughat tibaq itu maknanya cocok. Tobako yutobiku motobakotan watibakon. Masdar dari kata tobako. Dalam nahwu itu kan ada badal mutobik, ya kan? Badal mutobik nama lain dari badal kul mingkul atau syai' min syai'. Antara badal dengan mubdal minhunya itu cocok, serasi. Ditibak itu makna lughatnya kecocokan. Al-faslu tsani muqabalah. Qabala yuqabilu muqabalatan. Maknanya membandingkan. Makna lughatnya itu. Al-faslu tsalis at-tauriyah. Dari kata warro yuwarri tauriyah. Artinya sataro, menutup. At-tauriyah ayat satru, menutup. Makna lughatnya. Kalau makna istilahnya gimana? Nih antum lihat nih. Al-faslul awal, pasal yang pertama adalah at-tibaq. Wafihi, di dalam tibaq dobitoni ada 2 kaidah. Ini maknawiyah dulu teman-teman ya. Karena muhassinat lafdiyah sama maknawiyah itu sebenarnya adalah lafdiyah itu sebenarnya mengikuti makna. Di muhassinat yang utama itu maknanya. Tidak ada makna mengikuti lafad, tapi lafad yang mengikuti makna. Nah ini yang makna dulu. Kenapa dibahas dulu? Karena ya itu lebih utama. Al-muhassinat al-maknawiyah. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama. At-tibaq. At-tibaq, tibaq, huwa dia. Itu al-jam'u, mengumpulkan. Baina lafdho ini, antara 2 kata. Mutaqabila ini, yang berkebalikan atau berhadapan. Fil makna, dari segi makna. Satu kata atau satu lafadz. Ada satu lafadz lagi yang mana maknanya saling takobul.
Ad-dhabitusani, kaidah yang kedua, anwa'uhu isnani. Macamnya tibak ada dua. Yang pertama tibaku ijabin, tibak positif. Dua tibaku salbin, tibak negatif. Maksudnya gimana? Kalau tibak ijab itu antara lafadz satu dan lafadz satunya lagi, itu lafadznya sama. Sama-sama musbat, sama-sama maknanya itu tidak ada nafinya, atau sama-sama nafi. Sama-sama tidak nafi atau sama-sama nafi. Kalau tibak salbin, itu berkebalikan. Satu musbat, satu manfi. Atau satu amar, satu nahi. Gitu. Ini kan nggak dijelasin ya. Antum kasih catatan aja di situ. Contohnya apa? Banyak sekali ya di Al-Quran. Misalkan nih saya kasih contoh beberapa aja. Kita mulai dari tibak hijab dulu ya. Di bahasa mudahnya tibak itu lawan kata, teman-teman. Bahasa mudahnya itu menyebutkan lawan kata. Tibak. Keserasian itu maksudnya di sini adalah lawan kata. Dan maksud dari ijab adalah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Sama-sama nggak ada nafinya atau sama-sama ada nafinya. Itu namanya tibak ijab. Contohnya di surat Al-Kahfi itu. Teman-teman kan sering baca ya kalau hari Jumat atau malamnya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Di situ ada kata ayqadhan. Ayqadhan itu maknanya apa? Ayqadho. Maknanya Sadar. sadar, bangun ya. Ayqad dari kata yaqadho ya kan. Istayqadho itu kan bangun. Kamu menyangka mereka itu bangun. Ya itu sadar itu bahasa lainnya. Terjaga ya. Wahum rukudun, sedangkan mereka itu rukud. Mana rukud? Tidur. Tidur. Sahih dari kata rokoda. Di situ ada tadot, ada kebalikan atau lawan kata. Bahasa kita ya antonim antara aikot dan rukud. Ini namanya tibak ijab. Kenapa tibak ijab? Tibak lawan kata. Ijab sama-sama tidak ada nafinya. Kayak gitu. Contoh lain. Masih di surat Al-Kahfi. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Ada zatal yamin dan zatas shimal. Kami bolak-balik mereka. Zatal yamin ke arah kanan. Wa zatas shimal ke arah kiri. Tadi udah direkam belum? Oh, udah ya. Ke arah kanan dan ke arah kiri itu kebalikan. Mutadot datani. Saling berkebalikan atau lawan kata. Dan apa namanya? Sama-sama positif, tidak ada nafinya. Itu. Kalau yang ada nafinya gimana? Antum cari sendiri. Misalkan tidak hidup dan tidak mati. Nah, itu ya. La yamutu wa la yahya. Nggak hidup dan tidak mati. Itu tibak ijab juga, tapi sama-sama ada nafinya. Yang kedua tibakus salbin. Tibak salbin itu gimana? Sama konsepnya teman-teman. Mengumpulkan antara dua kata. Ya biasanya fi'il di situ ya. Dua fi'ilnya masdar satu. Dua fi'il dari satu masdar. Satunya musbat, satunya nafi. Satunya nggak ada nafinya, satu ada nafinya. Atau satu amr, satu nahi.
Amar perintah, nahi larangan. Contohnya, fala tahsyawun nasa wakhsyawni. Janganlah kalian takut kepada manusia. Wakhsyawni. Dan takutlah kepada saya. Saya Allah maksudnya. Di situ ada kalimat fala takhsyaw dan ikhsyaw. Satu ada la nahinya, satu tidak ada. Ini menunjukkan makna. Ini namanya tibaku salbin. Seperti itu. Atau satu itu ada nafinya, satu nggak ada nafinya. Saya tahu, kamu tidak tahu. Misalkan. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Ayat berikutnya, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Ya'lamuna positif, la ya'lamuna negatif. Maksudnya ada nafinya negatif itu. Positif tidak ada nafinya. Itu namanya tibak salbin. Oke. Al-faslu tsani, al-muqabalah. Muqabalah itu ya bisa dibilang lawan kata juga. Ada yang mengatakan muqabalah itu termasuk dalam atasnya tadi, tibak. Tapi kalau tibak belum tentu muqabalah. Kan gitu. Karena muqabalah itu maknanya adalah wa fihi dzabitun wahidun, di dalamnya terdapat apa namanya kaidah satu, yaitu al muqabalatu, muqabalah dia dzikru makna ya ini, menyebutkan dua makna, au aksaro atau lebih, summa dzukira kemudian disebutkan ma sesuatu, yuqabilu yang membandingi apa ma dalika kepada hal tersebut, yakni makna ya ini au aksar, alat tartibi berdasarkan urutan. Ini secara urut. Antum nyebutin dua kata atau lebih. Diikuti oleh lawan katanya secara berimbang, secara urut. Nah, itu namanya muqabalah. Ini kan konsepnya kayak tibak, ya kan? Konsepnya seperti tibak. Oke, pardon. Jadi dikatakan dalam syarahnya itu wal muqabalatu nau'un min anwa ittibaq. Di muqabalah itu salah satu macam dari tibak karena ada unsur lawan kata. Bedanya apa? Kalau muqabalah itu lawan katanya adalah secara berkelompok. Kalau tibak itu lawan katanya kata per kata gitu. Taib. Contohnya apa? Nah, sini nggak ada contohnya. Nah, kita harus lihat syarahnya. Saya contohin satu aja ya. Mana ini? Muqabalah itu contohnya fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Maka hendaklah mereka itu fal yadhaku, maka hendaklah mereka tertawa, qalilan sedikit. Itu makna ya ini pertama. Dua makna kan di situ. Pertama adalah dohak, tertawa, dan yang kedua qalilan. Makna ya ini. Nah, disusul dengan perbandingannya atau kebalikannya. Wal yabku kasiron, dan hendaklah mereka itu menangis kasiron banyak. Nah, di situ ketawa perbandingannya menangis, qalilan perbandingannya kasiron. Ini kan juga tibak sebenarnya kan. Kalau dilihat kata per kata gitu kan. Ya tibak bisa dibilang. Makanya muqabalah nau'un min
anwa ittiba. Oke. Contohnya masih banyak banget teman-teman ya. Misalkan lagi wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka al khaba'is, hal-hal yang buruk atau jelek. Yuhillu yuharrimu lahum alaihim at-thayyibat al khaba'is. Ini namanya muqabbalah. Karena kelompok kata dibandingkan dengan kelompok kata secara berurutan. Namanya muqabbalah. Al-faslus salis. Bentar teman. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, boleh. Saya tak cari ayat dulu ya. Ayatnya belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus salis at-tawriyah. Yang terakhir tawriyah. Tawriyah itu apa ya, bisa dibilang seni dalam seni permainan kata. Seni permainan kata. Kelihatannya bohong tapi sebenarnya tidak bohong. Nah, gitu. Tawriyah. Makanya disebut dengan tawriyah karena maknanya secara lugat adalah menutupi. eh saya itu lagi cari ayat yang ini loh teman-teman. Mungkin kalian ingat ya. Cerita di mana ada nabi yang bersama istrinya, kemudian istrinya itu ditanya sama seorang raja. Terus nabi itu bilang, ini saudara saya. Nah itu loh. Itu kan Tauriyah itu. Itu nabi siapa ya? Di surat apa? Ada yang ingat nggak? At-Tauriyah itu Tauriyah. Nanti kalau udah ingat ini ya untuk sebutin. At-Tauriyah, Tauriyah, hiya dia. Zikru lafdin menyebutkan suatu lafad. Mufrodin. Yang mufrod. Bukan isi mufrod. Maksudnya bukan murokkab mufrod itu. Lafad yang mufrod. Lahu bagi lafad mufrod itu. Makna yani ada dua makna. Kalau nggak salah Nabi Ibrahim apa ya? Masa Nabi Ibrahim? Iya, betul ya. Itu ayatnya itu di mana ya itu ya? Ada yang hafal nggak? Nabi Ibrahim ada Ustaz. Nabi Ibrahim kan, betul ya. Ayatnya di Tapi surat apa itu? konteksnya ini beliau di situ Allah firmankan faqala ini sakim gitu ketika Nabi Ibrahim diajak berpesta kemudian beliau mengatakan bahwasanya saya sakit. Kemudian disebutkan di tafsirnya bahwa sakitnya itu bukan sakit secara
eh, Zahir. bismi gitu, tapi Iya. dari secara hatinya karena Hmm. bosan melihat Iya, perbuatan iya. maksud suami. Ah, iya, iya, itu termasuk juga itu. Yang saya maksud itu yang kaitannya dengan istri itu. Kalau nggak salah di surat Shot apa ya? Yang antum sebutkan betul juga itu. Coba nanti teman-teman cari ya. Tauriyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong, tapi melakukan tauriyah. Ketika mengatakan apa namanya eh, istrinya itu adalah saudaranya. Itu kan seolah-olah bohong ya. Kalau saudara kan nggak boleh dinikahi. Beliau mengatakan seperti itu bukan bohong, karena maksudnya saudara di sini adalah oleh mufasir ditafsir dengan saudara seagama, saudara semanusia. Seperti itu, bukan saudara kandung. Nah, kalau nggak ditafsiri kalau ini tauriah itu bisa bisa meruntuhkan teori tentang maksumnya Nabi dan lain sebagainya ya kan. Oke, untuk ayatnya nanti menyusul. Kita lihat dulu di sini definisinya. At-tauriyatu hiya dzikrul lafdin mufradin. Jadi lafadznya itu mufrad. Lahu makna yani yang mana ia punya dua makna. Ahaduhuma qaribun. Yang pertama adalah makna qarib, dohirun yang jelas, tapi makna qarib yang jelas ini, makna dekat yang jelas itu goiru muradin, bukan yang dimaksud. Ya kayak tadi, Nabi Ibrahim bilang, ini saudara saya. Ya, orang pasti langsung menganggap, oh iya, saudara. Ketika bilang saudara, ketika yang nanya itu Raja Dolim, nah, otomatis kan dia akan ini kan jaga raja dolimnya itu tidak akan menyakiti. Tapi kalau bilangnya ini istrinya, langsung kena itu nanti. Sama si raja istrinya mau diambil dan lain sebagainya. Tapi ketika bilangnya ini saudara saya, otomatis juga memuliakan Nabi Ibrahim. Jadi, siasat lugat lah, namanya tauriyah. Wal akhor, sedangkan apa namanya makna yang satunya, makna yang lainnya itu ba'idun khafiyun, jauh, samar, namun huwal muradu, yaitu yang dikehendaki. Seperti itu. Kalau di syarahnya ya banyak contohnya, cuman bukan yang tadi saya sebutin itu ya. Malah nggak disebutkan di sini. Biasanya contohnya itu soalnya. Kalau di sini contohnya, Itu bukannya di hadis Ustaz. kenapa? Yang kisah Nabi Ibrahim sama istrinya bukannya di hadis Ustaz. Di hadis ya? Nggak ada tadi Al-Quran. Yang anak buka ini saat ada di hadis. Hadis ya? Oke. Nah, nah. Ya berarti ada di hadis. Coba nanti saya cek ulang deh. Ya mungkin saya yang lupa ya. Oke. Ya intinya eh, seperti itu tadi. Bahwa Nabi Ibrahim tidak melakukan eh, kebohongan, tetapi melakukan tauriya. Ada makna dekat dan makna jauh. Bagi orang yang berakal pendek, tidak cerdas, ya pasti yang dianggap adalah, yang ditangkap adalah makna dekatnya. Bagi orang yang cerdas, punya sastra yang tinggi, pasti menganggap atau menangkap makna jauhnya. Bahkan bisa menangkap dua-duanya ya, makna dekat dan makna jauh. Seperti itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya, fi hadisil hijrah kana yus'alu Abu Bakrin radhiyallahu anhu man hadzal rajul alladhi baina yadayk. Siapa nih laki-laki yang ada di depanmu? Fayaqul hadzal rajul yahdini sabil. Laki-laki ini adalah penunjuk jalan saya. Fayahsibul hasibu annahu innama ya'ni tariqa. Jadi orang yang menyangka, orang yang tanya tadi menyangka bahwa Nabi itu guide jalan, penunjuk jalannya.
mau ke Madinah guide-nya. Itu makna dekatnya. Tapi makna jauhnya adalah apa? Wa inna ma ya'ni sabilal khair. Ini penunjuk jalan kebaikan ya. Penunjuk Islam itu. Seperti itu. Ya, ada makna dekat dan makna jauh. Dan masih banyak lagi contohnya, teman-teman. Antum baca-baca aja tentang tauri. Warro yuwari tauriyan tauriyatan. Sekarang kita ke al-muhassinat al-lafziyah. Wa fihi salah satu fusulin. Di dalamnya terdapat 3 fasal. Al-fasul awal, pasal yang pertama al-jinasu jinas. Al-fasul tsani as-saja'u saja'. Al-fasul tsalis al-iqtibasu iqtibas. Bedanya apa? Semuanya berkaitan dengan lafadz. Kalau yang tadi kan kaitan dengan makna. Kalau ini katanya dengan lafadz. Jadi kalau didengar itu indah gitu teman-teman. Didengar itu indah. Tapi keindahan lafadz ini tentu harus tetap memperhatikan maknanya. Kan gitu. Ngapain bersajak kalau tidak mengandung makna yang bagus, tidak mengandung sastra yang baik. Misalkan itu ada nabi, bukan nabi, yang itu loh teman-teman ya. Kan orang Arab itu ditantang oleh Allah melalui Al-Quran untuk membuat yang semisal Al-Quran. Yaudah kalau nggak mampu, semisal 1 surat, nggak mampu, semisal 1 ayat. Terus kan ada itu yang berlomba-lomba membuat 1 surat, kayak Al-Quran itu. Itu kalau teman-teman baca suratnya, itu kan modelnya kayak apa? Kayak Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah ya kalau nggak salah ya. Model-modelnya itu kan. Nah, Nah, itu juga bersajak. Gimana ayatnya ya? Masih ada yang ingat nggak? Alfil, malfil. Itu. Alfil, malfil. Gajah, apa itu gajah? Ngapain bahas gajah? Nah, ya, itu kan. Itu bersajak. Tapi maknanya tidak, yakni tidak menjaga ma'ani dan bayannya gitu. Tidak menjaga ma'ani dan bayan. Dalam konteks orang Arab, nah, ya kenapa bahas gajah? Gitu. Tapi kalau Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, nah itu kan sesuatu yang dahsyat. Kaitannya dengan keimanan. Kaitannya dengan sesuatu yang didustakan oleh orang-orang kafir Mekah. Mereka kan nggak percaya kalau ada kiamat, dibangkitkan setelah mati, kan nggak percaya. Kemudian disampaikan dengan apa namanya, bahasa sastra yang tinggi, ilmu bayannya di situ diterapkan. Namanya aja mukjizat ya kan. Nah, baru muhassinatnya al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Akhirannya sama. Ada rima lah kalau dalam bahasa Indonesia. Jinas, secara lugat apa jinas itu? Janasa yujanisu mujanasatan wa jinasan. Masdar. Sejenis. Saja'um. Sajak. Pakai sin ya, bukan shin. Kalau shin maknanya berani. Dari kata saja'a, yasya'u, saja'an. Saja'a, yasya'u, saja'an. Itu juga masdar. Al-iktibas, iktabasa, yaktabisu, iktibas. Iktibas itu makna lugatnya apa? Mengambil kobas. Mengambil kobas. Kobas itu apa? Kobas itu bisa cahaya atau petunjuk. Jadi makna aslinya iktibas adalah mengambil petunjuk. Ai akhdul qobasi. Mengambil cahaya, mengambil api, mengambil petunjuk. Itu secara logat. Kalau secara istilah apa? Di sini jelasin satu-satu. Al-faslul awalu al-faslul awalu al-jinasu
Wafihi salah satu dawabito, di dalam jinas ada 3 kaidah. Atau bitul awal, kaidah yang pertama al-jinasu jinas, huwa jinas, huwa dia jinas, tasyabuhu lafdha ini, keserupaan 2 lafad. Dalam apanya? Fin nutaqi, dalam ucapan, wakhtilafuhuma fil makna. Ini ataf ke tasyabuh ya. Wakhtilafuhuma, dan perbedaan 2 lafaz itu fil makna, dari segi makna. Sama ucapan, beda pemaknaan. Seperti itu. Itu namanya jinas. Ado bitusani anwa'u, macamnya jinas. 1 jinas tam, jinas yang sempurna. 2 jinas ghairu tam. Jinasun tamun, jinasun ghairu tamin. Ado bitusalisu, kaidah yang ketiga, al jinasu jinas atamu yang sempurna. Sejenis yang sempurna itu bagaimana? Gua dia itu mas sesuatu. Ittafaqo, yang serasi atau cocok. Fihi, di dalam jinas tam. Atau fihi, di dalam ma ya. Ya, ma itu kan jinas tam. Al-lafdhoni, apa 2 lafad. Fi arba'ati asya'a, dalam 4 perkara. Dia 4 itu naungul hurufi, jenis hurufnya. Alif bataknya itu sama. Alif bataknya sama. Huruf hijaiyahnya, penyusunnya itu. Wasyakluha, syakalnya. Syakal itu apa ya? Harokat itu. Kenapa nggak disebut harokat aja? Soalnya kalau harokat itu nanti lebih apa ya? Lebih sempit ya teman-teman. Kalau syakal itu kan lebih luas. Syakal itu kan bentuk maknanya. Kalau harokat yang maknanya gerakan itu kan sebenarnya hanya mencakup dhammah, fathah, kasrah. Sukun aja kan dimulhakkan dengan harokat. Bagaimana dengan tasdid? Dengan yang lainnya yang bukan harokat, maka disebut dengan syakal. Kadang disebut dengan apa ya? Dobet ya, dobtun. Dobtun. Selain harokat juga sama dari segi ada 2. Jumlah hurufnya itu sama-sama 3, sama 4. Wa ini ikhtalafa wa tartibuha, belum ya. Dan urutannya, urutan hurufnya itu harus sama. Wa ini ikhtalafa, dan jika berbeda apa kedua lafadz itu, apa lafdhoni, fi wahidin, dalam 1, minha, dari 4 tadi, 1 aja ada yang beda. Misalkan hurufnya beda-beda gitu. Ya udah, berarti itu bukan tam. Soro, maka menjadi apa? Jinas atau ma tadi. Ghairatamin, yang tidak sempurna. Sesimpel itu. Contohnya apa? Banyak sekali teman-teman. Ini kita ambil 1 aja misalkan. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Di situ ada kata as-sa'ah, yauma wa yauma taqumus sa'atu, as-sa'ah. Kemudian yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Sama-sama sa'ah, tapi maknanya beda. Maknanya beda apa? Yang pertama maknanya kiamat. Sa'ah. Yang kedua maknanya adalah saat, zaman. Kalau sekarang jam itu, kalau dalam bahasa muhadatsah. Fi aisa'ah nadrus al-balaghah. Jam berapa kita belajar balaghah? Fi sa'ati tsaminati lailan. Jam 8 malam. Pengucapannya sama, pemaknanya berbeda. Itu namanya jinas. Nah, yang ghairutam gimana contohnya ghairutam? Nah, mungkin kalian bertanya ya, tadi kan as-sa'a 1 ada alnya, 1 enggak.
Itu nggak terhitung ya teman-teman ya, alnya itu. Tidak terpengaruh oleh adanya al. Itu kan ada alnya, berarti jumlahnya berbeda, jumlah hurufnya. Enggak. Jadi al ini tidak termasuk dalam penjinasan itu tadi. Seperti itu. Di nakiroh ma'rifatnya enggak diiktibar. Yang goirutam itu misalkan ya, amrun sama amnun. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi hadza'u bih. Amrun minal amni. Amrun diakhiri ro, al-amni diakhiri nun. Terus harokat i'robnya itu juga enggak diiktibar ya. Yang satu rofa, yang satu nasab itu enggak diiktibar. Oke, jelas ya. Itu jinas wirutam. Jadi untuk yang enggak diiktibar adalah seperti al, itu enggak. As-sa'ah sama sa'ah. Satu ada alnya, satu enggak. Itu enggak diiktibar, enggak dianggap alnya itu. Sama dengan tidak ada. Yang kedua harokat i'rob, harokat terakhir itu. Yang satu sa'atun, yang satu as-sa'ati. Yang satu as-sa'atu, yang satunya lagi sa'atin. Satu rofa, satu ajar. Masih dalam tam kategorinya. Karena nggak diiktibar perbedaan tanda ya. Oke, jinas sudah ya. Sekarang kita ke saja. Al-Faslu Tsani as-sajam. Saja. Wafihi di dalam saja dobitun ada kaidah. Wahidun yang satu. As-sajam saja huwa dia tawafukul fasilatain. Kecocokan dua fasilah. Fasilah itu apa sih? Kata terakhir dalam kalam nasar. Kata terakhir dalam kalam nasar. Misalkan kalau ayat Al-Quran ya, kata terakhir dari ayat. Itu namanya fasilah. Ada juga yang mengatakan, pokoknya bagian akhir gitu. Nggak harus kata. Bagian akhir dari ayat. Itu namanya fasilah. Fil harfil akhiri pada huruf terakhir. Jadi saja itu adalah kesamaan huruf terakhir pada fasilah. Itu namanya saja. Ya banyak banget teman-teman ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya saja. Ini ada pembagiannya itu saja. Itu ada mutarraf, mutawazi, murassah. Ada pembagian-pembagiannya dan itu nanti berkonsekuensi terhadap keindahannya, tingkat keindahan. Beda-beda soalnya. Oke, gitu ya. Itu namanya saja. Mudah banget ini saja ini. Kalau di kalam nasar namanya fasilah. Kalau di kalam syair namanya qafiyah. Wasaju'u fi fawasilin bin nasri musbihatun qafiyatan fi syairi. Saja itu terdapat dalam fasilah kalam nasar. Musbihatun qafiyatan fi syairi, menyerupai qafiyah di dalam kalam syair. Jadi kalau dalam kalam nasar prosa bukan syair namanya fasilah. Kalau dalam kalam syair namanya qafiyah. Kata terakhirnya itu namanya qafiyah. Al-Faslu Salisu, pasal terakhir adalah iktibas. Bahasa mudahnya iktibas itu apa? Mengutip dari Al-Quran dan hadis, tapi nggak menyebutkan atau nggak mengisyaratkan kalau itu dari Al-Quran dan hadis. Jadi antum mengutip sesuatu tanpa dikasih footnote. Nah, itu namanya iktibas. Mengutip Al-Quran atau hadis dalam ucapan antum sehari-hari. Atau dalam karya tulis. Dalam hal-hal yang lain. Itu namanya iktibas. Apakah harus dalam kalam nasar? Enggak.
Syair juga bisa, nasar juga bisa. Wafihi dobitun wahidun. Di dalam iktibas itu ada dobitun wahidun, satu kaidah saja. Al-iktibasu iktibas huwa dia tatminus syi'ri apa sya'ri? Sya'ri apa syi'ri teman-teman? Syiari, Ustaz. Hah? Sya'ri. Syiari. Irisan. Kalau sya'ri ya rambut ya. Syi'ri, syair. Syair dalam bahasa Indonesia jadi syair. Padahal syair dalam bahasa Arab itu adalah penyair. Rancu bahasa Indonesia itu. Jadi syair itu maknanya adalah syair kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara syair dalam bahasa Arab adalah ahli syair, penyair itu. Itu kan gimana ya? Penyerapan bahasa yang tidak tepat sebenarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iktibasu iktibasu huwa dia. Itu tatminus syi'ri. Memuatkan kalam syair. Kalam syair gitu ya. Awin nasri atau nasar, prosa. Memuatkan dalam kalam syair atau kalam nasar tadi syai'an. Sesuatu atau sedikit bagian minal Qur'ani dari ayat-ayat Al-Quran awal hadis atau hadis. Antum memasukkan, memuatkan ayat Al-Quran atau hadis dalam kalam syair atau nasar. Itu namanya iktibas. Tapi ada qayyid lagi di situ, ala wajhin, pada sisi la yush'aru, tidak diberitahukan atau tidak diisyaratkan. Atau tidak disadari juga mungkin mana ya. Bi annahu minhuma. Ya, yang pas sebenarnya tidak diisyaratkan, tidak disebutkan ya. Referensinya itu bahwa itu adalah Al-Quran atau hadis. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Misalkan ada orang katakan kayak gini. Falam yakun illa kalam hil basor au huwa akrab. Berapa lama Zaid pergi? Lam yakun illa kalam hil basor au huwa akrab. Zaid itu pergi ya paling kedipan mata lah. Atau lebih cepat lagi. Ya maksudnya itu nggak lama. Itu kan sebenarnya mengutip ayat Al-Quran. Wa ma amrus sa'ati illa kalam hil basori au huwa akrab. Masya Allah. Kiamat ini, padahal kita ini udah di zaman akhir, teman-teman. Ini dikatakan di eranya Nabi Muhammad masih hidup. Ini sudah seperti kalam hil basor. Berarti sekarang itu kalam hi apa? Au huwa akrab. Atau lebih dekat lagi. Nah, kalam yang dikatakan barusan, falam yakun ila kalam hil basor, au huwa akrab, itu namanya iktibas dari Al-Quran. Dia mengutip Al-Quran atau hadis tanpa menyebutkan kalau itu dari keduanya. Mengutipnya dalam kalam syair atau kalam nasar. Ya, dan lain sebagainya teman-teman ya. Bahkan ada ya orang yang itu, kalau antum pernah lihat videonya, orang perempuan, di mana semua yang dikatakan olehnya itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi ditanya, jawabnya adalah ayat Al-Quran. Jadi apa yang dia katakan itu tidak ada yang berupa kalam sia-sia. Semuanya dari Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itu kan nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang batil. Semuanya benar dan berfungsi, berfaedah. Baik. Alhamdulillah teman-teman, kita udah menyelesaikan matanya. Insya Allah Kamis depan kita lanjut syarah. Nah, mulai dari depan lagi nanti.
Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan nggak? Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Pengen tanya Ustaz. Oke, silakan. Silakan, Akhi. Untuk yang pengutipan itu berupa makna apa tulisannya Ustaz? Masya Allah. Kayak diparafrase atau enggak gitu ya. Kalau lihat contoh-contohnya ya, Akhi, ya, itu ya lafadznya Al-Quran itu. Jadi sepotong kayak gitu. Lafadznya Al-Quran atau hadis diambil sepotong, dimasukkan dalam kalam nasar atau kalam syair. Jadi bukan secara makna. Memang lafadznya. Seperti itu. Kalau secara makna itu kan kayak intinya, sarinya gitu kan. Kalau itu bukan iktibas itu. Ya, istilahnya lain udah, bukan iktibas, lain lagi. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Izin tanya Ustaz. Silakan, Akhi. Tadi untuk contoh Hmm. jinas yang ghairu tam itu kan Ya. ayat wa iza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u Ya. bih. Sahih. Nah, itu dia masuk ke jinas ghairu tam itu karena dia tidak apa ya, jadi antara amrun dan al-aman itu dari segi nau'ul hurufnya itu Sahih. tidak sama gitu ya Ustaz ya. Sahih. Oh iya betul. Tadi agak bingung dikit. Nah, kalau salah satu aja nggak terpenuhi, nau, syakal, ada, tartib, maka masuk dalam ghairut tam. Tapi kalau semuanya benar-benar sama, itu masuk ke tam. Seperti kata sa'ah tadi. Meskipun ada hal-hal yang tidak perlu dipikirkan di situ, tidak diiktibar seperti al. Satu ada alnya, satu enggak. Itu enggak usah alnya, itu enggak usah dianggap. Satu rofa, satu nasab, satu jer. Itu enggak dianggap. Yang dilihat adalah harokat sebelum harokat terakhir. Amrun, amnun. Nah, kola, tola. Gitu kan. Satu kola, satu tola. Itu kan juga apa namanya guerutam karena naul hurufnya beda. Kalau yang syakalnya beda itu banyak itu memang contohnya. Nantilah ketika udah disyarah aja ya. Insya Allah nanti lebih jelas ketika udah bahas syarahnya. Jadi kitab ini tuh bagus sekali menurut saya untuk belajar permulaan balaghah. Jauh dari pembahasan mantik, istilah-istilah mantik ya ada tapi nggak banyak kayak kemarin kan ada musnad ilaih itu ya. Itu kan juga pembahasan di mantik istilahnya kurang lebih sama. Terus istilah-istilahnya juga mudah, inti-intinya gitu. Kekurangannya satu menurut saya itu, kurang contoh. Jadi menurut saya tuh harusnya ada contoh yang sederhana-sederhana gitu per kaidah. Teman-teman bisa tambahkan itu contoh-contohnya di matan-matannya itu ya. Sesuai dengan pelajaran kita mulai dari awal itu. Kalau misalkan apa yang kita sebutkan ada yang kurang pas, nanti bisa teman-teman sampaikan ya, biar kita koreksi. Misalkan tadi, seingat saya dari Al-Quran ini ternyata dari hadis. Ya, nanti saya cek lagi ya. Mungkin saya bacanya kalimah tentang persaudaraan juga, tapi bukan tentang Nabi Ibrahim. Tapi Nabi yang lain, atau membahas sesuatu yang lain. Oke, ada lagi? Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi Kamis ya. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.